Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan MKWU Bahasa Indonesia tentang pembuatan proyek yang berjudulkan Analisis Tindak Tutur, Makna dan Kesalahan Berbahasa dalam Ujaran Kebencian pada akun TikTok S7 terkait kasusnya perselingkuhan Jule. Baik, saya selaku moderator akan membacakan tentang pendahuluan. Kasus perselingkuhan figur publik Jule ini viral pada Oktober 2025 yang memicu reaksi emosional dan lonjakan ujaran kebencian di media sosial, terutama di TikTok. Fenomena ini mencerminkan kombinasi dinamika privasi pribadi, budaya selebritas, dan penyebaran ujaran kebencian yang telah banyak dibahas dalam kajian perang cyber dan hate speech di Indonesia. Studi terdahulu menunjukkan bahwa ujaran kebencian di media sosial berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, provokasi, dan penyebaran berita bohong. Sementara pelaksanaan regulasi seperti UU ITE masih menghadapi tantangan. Faktor utamanya mendorong lonjakan ujaran kebencian meliputi viralitas topik, rendahnya literasi digital publik, juga juga membuat kelemahan mekanisme modernitas konten. Kami melakukan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kasus Jule terhadap meningkatnya ujaran kebencian di ruang digital dengan memperhatikan viralitas, respon publik, dan peran media sosial sebagai media interaksi massa. Kami juga mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan dari kami akan memberikan gambaran empiris pola ujaran kebencian sekaligus implikasi terhadap digital bagi figur publik dan ruang digital yang lebih luas, serta memberikan bahan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi secara etis untuk mengurangi konflik dan dampak hukum akibat ujaran kebencian di platform digital. Nah, untuk metodologi akan dipresentasikan oleh Zaskia. Pada Zaskia kita persilakan. Pada penelitian jurnal ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami dan mendeskripsikan fenomena bahasa berupa ujaran kebencian di media sosial secara mendalam. Data penelitian berupa teks bahasa seperti kata, frasa, dan kalimat yang mengandung ujaran kebencian dalam kolom komentar akun TikTok 7 terkait kasus perselingkuhan Juli. Kami mengumpulkan data selama 2 minggu pada bulan Oktober 2025. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan pragmatik dan semantik untuk mengetahui jenis tindak tutur, makna ujaran, serta kesalahan penggunaan seperti huruf kapital dan tanda baca. Proses analisis dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, identifikasi, pengelompokan, dan penarikan kesimpulan. Melalui metodologi ini, penelitian mampu menggambarkan secara sistematis pola ujaran kebencian serta kaitannya dengan etika berbahasa, nilai Pancasila, dan literasi digital di ruang media sosial. Terima kasih untuk Zaskia. Baik, untuk hasil dari pembahasan akan dibacakan oleh Anta dan Nadia. Dapat silakan. Baik, saya akan membacakan hasil dan pembahasan. Analisis tindakan tutur ujaran kebencian. Analisis difokuskan pada tindak tutur, ilokusi dan perlokusi dalam ujaran kebencian di media sosial wilayah Jakarta pada 16 Oktober 2025. Tindakan tutur tidak yang sudah termasuk lokutor ilokusi terbagi menjadi beberapa jenis. 1. Representatif, menyatakan, menuntut, mengakui, melaporkan, dan menyebutkan. Ekspresif, menyalahkan, mengkritik, dan mengeluh.
deklarasi, menciptakan kondisi negatif, melarang, mengizinkan dan menggolongkan. Direktif, mengajak, menyuruh, memerintah, memaksa, menantang dan memberi aba-aba. 5. Komisif, mengancam. Tindak tutur berlokusi bertujuan membuat penutur merasa malu di muka umum. Contoh kalimatnya yaitu selingkuhannya goyangnya lebih mantap. Akan dibacakan oleh model. Baik, selanjutnya itu makna teks ujaran kebencian di TikTok. Setiap komentar mengandung makna semantik yang menunjukkan kekecewaan, sindiran, dan kritik tajam. Komentar menunjukkan ketidakpuasan terhadap pilihan tertentu yang dianggap buruk atau mengecewakan. Banyak komentar berupa sindiran, ejekan, dan penghinaan secara tidak langsung. Komentar-komentar tersebut juga mengandung kesalahan dalam ejaan dan tata tulis. Yang pertama itu huruf kapital tidak tepat pada awal kalimat. Yang kedua, penggunaan kata yang tidak sesuai KBBI. Yang ketiga, tanda baca salah pakai atau berlebihan. Misal tanda tanya dengan titik. Yang keempat, ada pengulangan huruf berlebihan dan penulisan yang tidak baku. Contoh makna utama: kekecewaan terhadap pilihan yang dianggap tidak sesuai harapan dan penggunaan bahasa kasar sebagai bentuk sindiran. Next. Selanjutnya yaitu kesalahan tanda baca dan huruf kapital pada komentar TikTok. Dari 27 komentar pada unggahan TikTok A7, ditemukan banyak kesalahan penulisan. Misalnya, yang pertama, penggunaan kata yang tidak sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI. Contohnya, anyong, bedaki, dan sebagainya. Yang kedua, tidak menggunakan huruf kapital pada awal kalimat nama orang. Yang ketiga, kesalahan tanda baca. Misalnya, penggunaan tanda titik sebelum tanda tanya. Yang keempat, pengulangan huruf yang berlebihan. Yang kelima, kalimat dengan seluruh huruf kapital menimbulkan kesan marah atau menyerang. Dan yang keenam, kata dan ungkapan tidak baku serta mengandung ejekan dan hinaan. Kesalahan ini menunjukkan pola komentar yang bersifat negatif, kasar, dan melanggar etika bahasa yang baik. Oke. Jadi kesimpulan ini dari penelitian ini menunjukkan bahwa kasus perburuan Jule memicu peningkatan ujaran kebencian di kolom komentar TikTok @7 yang terwujud melalui berbagai tindak tutur, khususnya ekspresif berupa penghinaan, sindiran, dan serta tindak tutur direktif yang memaksa dan menghakimi. Komentar-komentar tersebut didominasi oleh makna degradasi, perbandingan merendahkan, stigma, dan serangan personal yang bertujuan mempermalukan dan menekan sasaran di ruang publik. Selain itu, ditemukan banyak kesalahan mekanis bahasa seperti penggunaan huruf kapital yang tidak tepat dan tanda baca yang salah, ejaan yang tidak baku, serta pengulangan huruf secara berlebihan yang menandakan rendahnya literasi bahasa sekaligus luapan emosi yang tidak terkontrol dalam ujaran kebencian. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi, pemahaman etika komunikasi, dan kesadaran hukum agar media sosial tidak menjadi sarana budaya kebencian. Oleh karena itu, edukasi publik dan penguatan modernisasi konten sangat diperlukan untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat, beradab, dan sesuai dengan prinsip kemanusiaan dalam Pancasila. Luaran proyek kami yaitu infografis, di mana infografis tersebut membahas tentang analisis tindak tutur, makna, dan kesalahan berbahasa dalam ujaran kebencian pada akun TikTok @7 terkait kasus perselingkuhan Jule. Pembahasan ini dimulai dengan pendahuluan yang menjelaskan bahwa kasus perselingkuhan publik figur Jule memicu ujaran kebencian di TikTok, menimbulkan reaksi sosial yang meluas, menunjukkan polarisasi sosial, dan menegaskan pentingnya literasi digital. Untuk menganalisis fenomena ini digunakan metode kualitatif deskriptif, di mana data komentar ujaran kebencian di TikTok dikumpulkan dan dianalisis selama 2 minggu, dengan fokus kajian pada aspek dramatis, sosiopragmatik, dan semantik. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa ujaran kebencian yang ditemukan didominasi oleh bentuk bahasa kiasan, sarkasme, dan ucapan bernada mengancam. Dalam infografis tersebut, tercatat bahwa kesalahan berbahasa juga sering muncul dalam komentar-komentar tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya literasi digital yang lemah, serta menunjukkan bahwa viralisasi dan moderasi konten yang kurang ketat berpotensi memperparah penyebaran konten negatif.
Jadi, dalam infografis tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus perselingkuhan Jule ini menggarisbawahi potensi ujaran kebencian yang merugikan sosial dan hubungan antar personal. Oleh karena itu, penting untuk menekankan bahwa literasi digital dan etika berkomentar perlu ditingkatkan agar ruang digital yang menjadi ruang yang sehat. Baiklah, bukti luaran opsional akan dipresentasikan oleh Rizky. Pada Rizky, kita persilakan. Selanjutnya yaitu luaran project opsional. Dalam membuat luaran project opsional, kami membuat berupa artikel massa yang berjudul mengungkap pola ujaran kebencian dan kegagalan berbahasa di TikTok. Artikel ini membahas bagaimana kasus perselingkuhan figur publik Jule memicu gelombang ujaran kebencian di TikTok yang berisi hinaan, penghakiman massa, dan narasi yang merendahkan martabat. Komentar-komentar tersebut tidak hanya menunjukkan kebencian, tetapi juga banyak kesalahan bahasa, seperti huruf kapital berlebihan, ejaan tidak baku, dan tanda baca yang salah, yang mencerminkan luapan emosi dan rendahnya literasi digital. Karena fenomena ini dekat dengan masyarakat dan sering terjadi di media sosial, hasil penelitian ini dibuat dalam bentuk artikel massa agar lebih mudah dipahami, lebih relevan bagi pembaca umum, dan dapat mengedukasi publik tentang pentingnya etika berkomunikasi di ruang digital. Baiklah, terima kasih kepada Rizky. Selanjutnya pembagian tugas untuk presentasi pengerjaan proyek akan dipresentasikan oleh Arya. Baik, untuk pertemuan pertama kami berdiskusi untuk menentukan judul penelitian pada 27 Oktober 2025. Untuk pertemuan yang kedua, 2 November 2025, kami berdiskusi untuk membuat bagian pendahuluan jurnal. Pada pertemuan ketiga, 10 November 2025, berdiskusi untuk membuat bagian metodologi jurnal. Yang terakhir di pertemuan keempat, berdiskusi untuk membuat analisis, simpulan, dan daftar pustaka jurnal. Baiklah, terima kasih pada Arya. Selanjutnya, kesan dan pesan akan dipresentasikan oleh KAI. Pada Alhamdulillahirrahmanirrahim. Menyelesaikan tugas proyek Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Miskio selaku dosen MKWU yang telah membimbing dan membantu kami selama proses penyelesaian pembuatan jurnal. Bimbingan, arahan, serta kesalahan yang diberikan sangat membantu kami dalam memahami alur penulisan jurnal secara sistematis dan ilmiah. Kesan yang kami rasakan, Miskio adalah dosen yang tegas yang peduli, selalu terbuka terhadap diskusi, mampu memotivasi kami untuk bekerja lebih teliti dan bertanggung jawab. Melalui mata kuliah ini, kami tidak hanya belajar menyelesaikan tugas akademik, tetapi juga belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan disiplin dalam penelitian. Pesan kami, semoga Miskio selalu memberikan kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Ilmu dan pengalaman yang diberikan akan sangat bermanfaat bagi kami untuk kedepannya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.